Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, saya sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya untuk seksi perempuan Gereja HKBP Cijantung, di mana tahun ini dalam rangka menyambut kebangkitan Kristus mengadakan acara Parheon Perempuan, yang mana salah satu program kegiatannya adalah mengunjungi sekaligus memberikan bakti sosial kepada kaum perempuan yang sakit menahun. Harapan kita kegiatan itu tidak hanya dilakukan kaum perempuan, juga tidak hanya saat momen menyambut Paskah tahun ini, tetapi kita semua orang-orang percaya, marilah lebih peduli membuka hati kita, mata atau penglihatan kita, telinga kita untuk saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan kehadiran kita, untuk mau menyapa, berdoa bersama dengan mereka yang sedang menderita, sekaligus juga berbagi apa yang bisa kita berikan kepada mereka untuk menyemangati atau membantu mereka. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk meneladani Kristus sebagaimana dalam teks firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, coba kita ingat kembali. Biasanya kasih yang saudara tunjukkan kepada siapa? Barangkali kepada keluarga, kepada sahabat dekat, kepada orang yang menyenangkan, atau kepada mereka yang secara manusiawi tampaknya pantas menerima kasih. Seringkali tanpa sadar kita hanya mengasihi mereka yang bisa membalas kasih kita. Kita membantu orang yang mungkin suatu saat bisa membantu kita kembali. Kita ramah kepada yang kita suka. Kita memberi karena ada harapan akan dibalas. Tapi hari ini melalui Lukas 14 ayat 13 sampai 14, Yesus menantang pola kasih yang umum ini. Ia mengajarkan kasih yang tidak bersyarat, kasih yang melampaui logika dunia, kasih yang menyentuh mereka yang tidak bisa membalas. Itulah kasih yang menyembuhkan dan memulihkan. Mari kita perhatikan kembali teks ini. Yang pertama, konteks sosial. Biasanya perjamuan adalah sebagai ajang transaksi sosial. Pada zaman Yesus, perjamuan makan bukan sekedar acara santai atau ajakan makan bersama. Itu adalah simbol status sosial yang sangat penting. Dalam budaya Yahudi kuno, siapa yang kamu undang dan siapa yang duduk di mejamu mencerminkan siapa dirimu, statusmu, pengaruhmu, dan kedekatan sosialmu. Orang Farisi dan para pemuka agama biasanya akan mengundang orang-orang yang setara atau lebih tinggi statusnya, teman-teman kaya, kerabat terhormat, atau tokoh-tokoh terpandang. Tujuannya bukan hanya membangun relasi, tapi juga menciptakan ikatan sosial yang saling menguntungkan. Mereka memberi undangan dengan harapan akan menerima undangan balik. Itu adalah bentuk transaksi sosial yang halus dan terhormat. Saya undang kamu sekarang supaya suatu saat kamu membalasnya. Kasih semacam ini kelihatan baik, tetapi sebenarnya berakar pada kepentingan diri. Namun Yesus hadir membalik sistem ini secara radikal. Di tengah budaya yang menjunjung tinggi timbal balik sosial, ia berkata, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dengan kata lain, undanglah mereka yang tidak bisa membalasmu, undanglah mereka yang tidak memiliki pengaruh, tidak mempunyai nama besar, dan bahkan tidak dianggap layak hadir dalam pesta kebanyakan orang. Saudaraku, Yesus tidak sedang memberi pelajaran sopan santun, ia sedang menunjukkan wajah kasih Allah yang sejati. Kasih Allah bukan kasih yang transaksional, tapi kasih yang penuh anugerah. Di meja perjamuan kerajaan Allah, justru mereka yang tidak punya nama, tidak punya kekuatan,
dan tidak bisa membalas kebaikan yang diundang terlebih dahulu. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Allah menerima manusia. Kita tidak diundang ke dalam kasih Allah karena bisa membalas. Kita diundang karena kasih itu sendiri adalah anugerah. Di mata dunia mungkin kita tidak layak, tapi di mata Allah kita cukup berharga untuk duduk di mejanya. Yang kedua, kasih Kristus, kasih yang menyentuh mereka yang tak berdaya. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, dia mewujudkan kasih itu secara nyata dalam tindakannya. Kasih yang Yesus ajarkan bukan sekedar teori atau retorika moral. Kasihnya hadir dalam daging dan perbuatan nyata. Sepanjang Injil kita melihat Yesus bergaul dengan mereka yang tersingkir, yang dihindari masyarakat, yang dianggap tidak layak untuk dikasihi. Ia menyentuh orang kusta yang dikucilkan dari masyarakat. Padahal saat itu menyentuh orang kusta dianggap najis. Tapi kasih Yesus lebih besar daripada ketakutan sosial. Ia juga makan bersama pemungut cukai, orang-orang yang dibenci karena dianggap berkhianat kepada bangsa sendiri dan serakah. Tapi Yesus justru masuk ke rumah mereka dan memulihkan martabat mereka. Kemudian ia menerima perempuan berdosa yang dihina masyarakat, bahkan membela dan mengampuni dia di hadapan banyak orang. Ia menyembuhkan orang buta, menyapa mereka yang duduk di pinggir jalan dan dianggap sebagai beban masyarakat. Di sini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak menunggu orang berubah untuk dikasihi. Justru karena kasih itu hadir, mereka berubah. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, Yesus tidak mencari mereka yang kuat, yang mampu atau yang layak. Dia datang untuk yang tersesat, yang lemah dan yang tak berdaya. Inilah kasih yang tanpa batas, kasih yang menyentuh, kasih yang memulihkan dan membangkitkan kembali harapan. Inilah kasih yang sesungguhnya yang harus dihidupi orang percaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita siap meneladani kasih seperti itu? Kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang membuka ruang untuk mereka yang dilupakan, kasih yang menjangkau yang biasanya tidak diundang. Siapa yang selama ini tidak pernah kita undang ke dalam hidup kita? Mungkin tetangga yang hidup sendiri atau kesepian, anak-anak jalanan yang setiap hari kita lewati, orang dengan disabilitas sering kita abaikan, jemaat atau kerabat yang penampilannya sederhana dan jarang disapa. Mengasihi seperti Kristus berarti membuka meja kehidupan kita, bukan hanya untuk orang yang nyaman, menyenangkan atau bisa membalas, tetapi untuk mereka yang butuh kasih, namun seringkali terlewatkan. Selanjutnya dalam teks ini diberitahukan upah dari kasih yang tulus, yaitu memperoleh sukacita sejati dan balasan dari Tuhan. Yesus berkata, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Di ayat 14. Bahagia yang sejati tidak datang karena kita menerima balasan, tetapi karena kita memberi dengan tulus. Dan Yesus menambahkan janji yang luar biasa, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan melupakan setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kasih. Ingatlah, tidak ada tindakan kasih yang sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam nama Kristus untuk orang-orang yang bahkan tidak bisa membalas akan dibalas oleh Tuhan. Untuk itu, jadilah kasih Kristus yang hidup dalam dunia yang semakin individualistis dan penuh kepentingan. Kasih tanpa pamrih menjadi terang yang langka. Justru itulah panggilan kita sebagai murid Kristus, mengasihi bukan karena akan mendapat balasan, tetapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Mari kita buka hati, kita buka rumah, dan kita buka hidup kita untuk mereka yang membutuhkan. Jadilah suara, jadilah tangan dan kaki Kristus bagi mereka yang tak bersuara, yang tersingkir dan terluka. Karena ketika kita mengasihi seperti Kristus, kita sedang menyatakan Injil bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah yang telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang meneladani cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Karena kami terlebih dahulu telah menerima cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang akan memulai aktivitas mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya berkat-berkat-Mu menyertai perjalanan kehidupan mereka. Engkau kuatkan dan Engkau pulihkan yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan perekonomian. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Kami mensyukuri anugerah Tuhan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang, berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bahkan juga anak-anak mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.